Bismillahirrahmanirrahim. Gini ya teman-teman, demo karena inflasi, karena harga barang-barang naik, atau secara umum karena krisis ekonomi, itu sangat biasa. Di semua negara terjadi, tidak terkecuali di Amerika dan Eropa. Tapi ketika demo itu terjadi di Iran, tampaknya jadi seolah mencekam. Seolah besok Iran itu sudah ganti rezim. Pemerintah bubar, negaranya hancur. Krisis apapun yang diderita Iran itu sering dikatakan kegagalan negara berbasis agama. Langsung yang disalahkan ulama, ayatullah yang jadi pemimpin tertinggi, dan konstitusi Iran yang berbasis Islam. Padahal setiap negara juga mengalami hal yang sama, bahkan lebih parah. Tapi tidak disebut tuh yang gagal ideologi negaranya. Mengapa Iran berbeda? Di sini akan saya jelaskan. Dari dulu, Barat itu punya keyakinan kalau dunia makin maju, makin modern, agama itu bakal pelan-pelan ditinggalkan. Agama itu cukup di masjid, di gereja, di rumah ibadah. Nggak usah ikut campur urusan negara, politik, apalagi kekuasaan. Ini yang disebut dengan teori sekularisasi. Intinya, kata Barat itu, makin modern, seharusnya makin tidak religius. Teori ini lahir dari pengalaman Eropa. Mereka dulu perang agama, capek. Lalu bilang, udah deh, agama kita singkirkan saja. Terus pengalaman itu dianggap berlaku untuk semua dunia. Seolah-olah semua bangsa itu bakal ikut jalur Eropa. Masalahnya, dunia itu berputar dan nurut sama teori itu. Kita lihat Iran, negara berbasis agama. Terang-terangan loh disebut Republik Islam Iran. Ulama masuk politik, agama jadi dasar negara. Tapi anehnya, Iran tidak runtuh sebagaimana teori itu. Malah bisa bertahan. Bukan hanya bertahan, tapi juga punya teknologi. Punya industri, punya sains. Bahkan bisa berdiri di tengah tekanan gila-gilaan dari luar. Nah, disinilah Barat itu mulai gelisah. Harusnya menurut teori mereka, Iran itu gagal. Tapi faktanya enggak. Jadi bukannya Barat itu mikir, oh, mungkin teori kita yang salah. Bukannya teorinya yang direvisi ulang, yang terjadi malah sebaliknya, Iran diganggu terus. Disanksi, diisolasi, ekonominya dicekik, dibikin konflik. Lalu kalau ekonomi goyah, dibilang, tuh kan negara agama gagal. Bahkan Iran itu diinvasi militer loh. Padahal kalau jujur, itu bukan gagal karena agama, tapi karena dirongrong terus-menerus. Ilmuannya dibunuhi, pejabatnya diteror. Masalah sebenarnya bukan karena Irannya, tapi karena dasar negaranya. Barat bisa menerima negara lain itu kuat, maju, bahkan otoriter, asal sekuler. Monokrasi pun masih diterima oleh Barat, oleh Amerika. Tapi kalau negara itu maju dengan identitas agama, langsung dicap ancaman. Makanya kelihatan standar gandanya. Banyak negara yang jelas-jelas otoriter pemerintahnya, tapi tidak juga disanksi segitunya sebagaimana Iran. Coba bayangkan, kalau Iran tiba-tiba jadi negara sekuler, besar kemungkinan langsung dipuji. Reformis, moderat, mitra strategis. Sebagaimana Iran di masa Shah Pahlavi itu menjadi mitra strategis Barat, Amerika Serikat. Jadi jelas sekarang yang dipersoalkan itu bukan kemajuan Iran, tapi kemajuan yang lahir dari agama. Iran dulu bahkan sampai dibantu maju loh oleh Amerika. Jadi kesimpulannya simple. Barat itu gagal baca dunia Islam karena mereka ngotot semua bangsa harus lewat jalur yang sama sebagaimana pengalaman mereka. Padahal Iran menunjukkan satu hal yang penting. Modern itu tidak harus sekuler. Dan justru karena itulah terus ditekan Iran ini. Bukan karena agama gagal, tapi karena agama ternyata bisa dibuktikan oleh Iran itu berhasil. Bisa punya peran di ruang publik. Islam oleh Iran itu berhasil dibawa ke ranah publik dan mengatur negara. Sampai Iran bisa berdiri loh, sejajar dengan negara-negara maju. Dengan identitas Islamnya. Ini yang tidak disukai oleh Barat. Ini yang dibenci oleh Amerika. Karena itu selantiasa selalu memprovokasi agar Iran itu ganti rezim. Itu karena
Amerika dan Barat tidak menginginkan ada negara dengan identitas agama, tapi berhasil membangun negaranya.